Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada yang terhormat Ibu Alif Lutfi Azhara SMPD, dan tidak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang review jurnal yang berjudul Peranan Penting Perdagangan Internasional Terhadap Ekspor di Indonesia. Untuk nama peringkasnya, yang pertama Hoiri, yang kedua Safa Yogi Amelia. Diringkas pada tanggal 5 November 2025. Penulis Darren Nataliano Metusala Taulo, yang kedua Iluh Nadila Rahma, yang ketiga Muhammad Yasin. Pada tahun November 2023, judul Peranan Penting Perdagangan Internasional Terhadap Ekspor di Indonesia. Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen, volume nomor 2 April 2024. Yang selanjutnya ada latar belakang. Neraca pembayaran merupakan catatan sistematis transaksi ekonomi internasional antara negara satu dengan negara yang lain dalam periode tertentu. Melalui neraca pembayaran, kondisi ekonomi nasional dapat diukur terutama dari kemampuan negara dalam menyeimbangkan arus masuk dan arus keluar dana. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis neraca pembayaran sebagai indikator kemampuan perekonomian nasional dalam menopang transaksi internasional. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan neraca pembayaran di Indonesia. Yang ketiga, memberikan gambaran mengenai hubungan antara neraca pembayaran, nilai tukar, dan kebijakan perdagangan. Yang selanjutnya ada kajian teoritis. Secara teoritis, neraca pembayaran terbagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama ada transaksi berjalan atau current account, yang mencakup perdagangan barang, jasa, pendapatan, dan transfer. Yang kedua ada transaksi modal dan finansial atau capital and financial account, yaitu melibatkan aliran modal masuk dan keluar seperti investasi langsung dan portofolio. Yang ketiga, perubahan cadangan devisa, yaitu mencerminkan kemampuan negara dalam menjaga kestabilan moneter. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan melakukan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah metode penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu. Pada penelitian ini juga menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang diperoleh, kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat diselesaikan. Yang selanjutnya ada subjek penelitian. Penelitian utama. Penelitian ini adalah analisis terhadap komponen-komponen utama neraca pembayaran, meliputi transaksi berjalan atau current account, transaksi modal dan finansial atau capital and financial account, serta perubahan cadangan devisa. Ketiga komponen ini dijadikan dasar untuk menilai kinerja ekonomi Indonesia, terutama dalam menghadapi fluktuasi perdagangan global, pergerakan nilai tukar, dan arus investasi asing. Baik, selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari review jurnal kami, yaitu yang pertama ada neraca pembayaran adalah catatan sistematis seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu. Transaksi tersebut meliputi arus barang, jasa, pendapatan, modal, serta perubahan cadangan devisa. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa neraca pembayaran berfungsi sebagai, yaitu yang pertama ada sebagai alat bantu pengambilan keputusan ekonomi, khususnya dalam kebijakan moneter dan perdagangan luar negeri. Yang kedua ada sebagai indikator kesehatan ekonomi nasional, di mana ini dapat menunjukkan apakah suatu negara mengalami surplus atau lebih banyak penerimaan atau defisit, di mana defisit sendiri yaitu lebih banyak pengeluaran. Dan yang ketiga sebagai dasar penyusunan kebijakan fiskal dan moneter, dikarenakan mencerminkan stabilitas eksternal dan kemampuan negara mempertahankan nilai tukar mata uangnya. Selanjutnya ada faktor-faktor mempengaruhi neraca pembayaran,
yaitu yang pertama ada faktor ekspor dan impor, di mana keseimbangan antara keduanya menjadi penentu utama surplus atau defisit neraca berjalan. Yang kedua sebagai arus investasi asing. Semakin besar investasi asing, maka semakin kuat posisi neraca pembayaran. Yang ketiga ada pendapatan primer dan sekunder, seperti remitansi dan transfer unilateral, dan juga impor. Yang keempat ada kebijakan moneter dan nilai tukar, di mana hal ini mempengaruhi daya saing ekspor dan impor. Dan yang kelima ada harga komoditas global, di mana ini dijelaskan bahwa yang menentukan nilai ekspor Indonesia di pasar dunia. Selanjutnya ada dampak neraca pembayaran terhadap perekonomian nasional, yaitu yang pertama ada stabilitas nilai tukar rupiah, di mana surplus neraca pembayaran berkontribusi pada penguatan nilai tukar rupiah karena adanya aliran modal masuk dan peningkatan cadangan. Sebaliknya, defisit berpotensi menekankan rupiah dan menimbulkan volatilitas pasar keuangan. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi atau sering disebut dengan PDB. Neraca pembayaran yang positif mendorong peningkatan investasi dan perdagangan sehingga berdampak pada pertumbuhan PDB nasional. Yang ketiga ada cadangan devisa dan ketahanan ekonomi. Surplus neraca pembayaran memperkuat posisi cadangan devisa Indonesia, yang menjadikan modal penting dalam menjaga kestabilan ekonomi dalam menghadapi krisis eksternal. Yang selanjutnya ada analisis keterkaitan nilai tukar dan neraca pembayaran. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara nilai tukar dan neraca pembayaran. Apabila nilai tukar mengalami depresiasi atau penurunan nilai rupiah, maka harga ekspor menjadi relatif lebih murah di pasar internasional, sehingga volume ekspor meningkat dan neraca pembayaran membaik. Sebaliknya, apresiasi nilai tukar dapat menurunkan daya saing ekspor dan menyebabkan defisit pada neraca berjalan. Kesimpulan dari review jurnal hari ini adalah neraca pembayaran adalah catatan sistematis terkait transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lainnya, di mana catatan tersebut berlaku untuk periode tertentu, umumnya untuk 1 tahun. Maka disimpulkan bahwa peningkatan produk domestik bruto atau PDB juga mempengaruhi permintaan uang yang jika terus berlanjut dalam jangka panjang akan mendorong impor ke modal Indonesia, meningkatkan saldo devisa, dan memperbaiki neraca pembayaran. Selain itu, kebijakan perdagangan internasional juga berperan penting dalam membentuk neraca perdagangan dengan pengaruh terhadap biaya, harga barang impor dan ekspor, serta preferensi konsumen. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.